Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan trend and change. Trend and change yaitu membuat bagan perubahan dan kecenderungan yang merupakan teknik PRA yang memfasilitasi masyarakat dalam mengenali perubahan dan kecenderungan berbagai keadaan, kejadian, serta kegiatan masyarakat dari waktu ke waktu. Nah, hasil dari trend and change, hasilnya ini bisa digambarkan dalam suatu matriks. Dari besar perubahan, hal-hal yang diamati dapat diperoleh gambaran adanya kecenderungan umum dari perubahan yang akan berlanjut di masa depan. Nah, hasilnya bagan atau matriks perubahan dan kecenderungan yang umum ini yaitu mengenai suatu desa atau yang berkaitan dengan topik yang diangkat. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang tujuan dari trend and change. Yang nomor 1 itu adalah setelah kita mengetahui apa yang terjadi di masa lalu ini, yang ada di desa atau masyarakat itu dalam rangka untuk memprediksi kejadian pada masa yang akan datang. Jadi kita bisa memperkirakan apa yang akan terjadi untuk selanjutnya. Yang kedua itu mengetahui hubungan sebab akibat dan mengetahui faktor yang paling mempengaruhi suatu fenomena. Yang ketiga itu dengan bagan trend and change ini, masyarakat dapat memperkirakan arah kecenderungan umum jangka panjang dan masyarakat ini dapat mengatasi hal-hal yang seandainya terjadi. Bagan trend and change ini dapat dibuat di kertas atau di tanah. Kita bisa menggunakan, jika di tanah kita bisa menggunakan biji-bijian, kerikil atau kayu, ranting atau bahan lain yang didapat dengan mudah dan sehingga mudah untuk dipahami masyarakat. Hasil bagan trend and change ini dapat ditulis atau digambar di suatu kertas, papan tulis atau di atas tanah. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang langkah-langkah dalam melakukan trend and change. Untuk langkah yang pertama yaitu melakukan persiapan secukupnya. Nah, itu kita lakukan sebelum kita terjun ke masyarakat untuk berdiskusi. Kemudian yang kedua yaitu berdiskusi dengan masyarakat untuk membahas perubahan-perubahan yang penting yang kini sedang terjadi di lingkungan masyarakat tersebut. Nah, kita bisa melakukan itu bersama masyarakat, yang nantinya masyarakat bisa menjelaskan tentang masalah-masalah yang kian terjadi di lingkungan tersebut. Untuk yang ketiga yaitu membuat kesepakatan bersama untuk menentukan topik. Nah, itu kita lakukan setelah kita melakukan diskusi dengan warga mengenai masalah-masalah. Selanjutnya yaitu menyepakati simbol-simbol yang akan dipakai seperti topik maupun untuk nilai. Nah, itu kita bisa membuat gambar-gambar sederhana, dan untuk nilai kita bisa mengibaratkan dengan benda-benda di sekitar kita seperti memakai batu maupun kerikil. Nah, itu digunakan untuk menjelaskan ketika kita berdiskusi dengan masyarakat. Ibaratnya kita itu menggambar kemudian kita menjelaskan dengan bantuan yang tadi bisa menggunakan benda-benda di sekitar kita. Selanjutnya yaitu menyepakati bersama masyarakat dengan selang waktu tertentu. Nah, setelah kita melakukan beberapa langkah-langkah, kita sudah membahas tentang permasalahannya, kemudian sudah menentukan topik dan menyepakati simbol. Nah, kita di situ menyepakati, artinya kita sepakat dengan topik yang sudah ditentukan dan simbol yang sudah disepakati. Kemudian yaitu kita membuat bagan di atas kertas maupun di papan tulis. Untuk langkah selanjutnya yaitu
berdiskusi tentang perubahan-perubahan sebab dan akibatnya. Apakah perubahan akan terjadi di masa depan atau disebut dengan kecenderungan. Nah, di Train Engine ini kita memiliki tujuan membuat sebuah perubahan di lingkungan masyarakat tersebut. Kemudian untuk tahap yang ke-8 yaitu menyimpulkan dengan masyarakat tentang persoalan-persoalan yang sudah dibahas sebelumnya. Kita menyimpulkan secara lengkap. Kemudian untuk langkah yang terakhir, tim yang bertugas sebagai pencatat proses bertugas mendokumentasi semua hasil diskusi. Kalau pembuatan bagan dan diskusi sudah selesai, bagan digambar kembali secara utuh dan lengkap, tentunya disertai dengan gambar. Baiklah teman-teman, itu tadi langkah-langkah melakukan train engine. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya mengenai contoh dari train engine. Saya akan melanjutkan dari sebelumnya, yaitu tentang contoh train engine dengan contoh Dusun Kalangan, Desa Cermo, Kecamatan Sambi, Kabupaten Boyolali pada tahun 2014, di mana yang pertama tentang kepemilikan lahan pada 2016 hingga 2014 yaitu mengalami penurunan di tahun terakhir dengan alasan adanya pembagian tanah kepada anggota keluarga ataupun tanah itu dijual. Yang kedua tentang jumlah penduduk yang mengalami peningkatan di tahun terakhir karena banyaknya angka kelahiran daripada angka kematian. Yang ketiga jumlah perantau, di mana pada jumlah perantau sendiri mengalami peningkatan di tahun terakhir karena kurangnya lahan pekerjaan yang ada di desa. Yang keempat jumlah guru ngaji yang mengalami penurunan yang sangat signifikan pada tahun terakhir karena berkurangnya pemuda yang mau meneruskan TPA. Yang kelima, jumlah anak TPA juga mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun terakhir karena kurangnya dorongan orang tua untuk mengajarkan anaknya untuk belajar mengaji. Yang keenam, upacara adat, di mana hal ini juga mengalami penurunan pada tahun terakhir karena masyarakat yang semakin sadar. Dan yang terakhir tentang lulusan sarjana, itu di mana masyarakat kurang mengenal ataupun masyarakat kurang akan kesadaran tentang pentingnya pendidikan.